Hai everyone, assalamualaikum. Masih bersama Miss Lia di sini. Seperti biasa, Miss akan share materi bahasa Inggris yang mungkin belum banyak yang tahu lewat video ini. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah membahas tentang adjectives atau kata sifat. Di video kali ini Miss akan bahas tentang jenis-jenis verbs atau disebut juga kata kerja. Nah, ini merupakan materi paling banyak, jadi kalian boleh siapin snack, boleh siapin kopi dan sebagainya. Dan langsung aja ini dia penjelasannya. Verb adalah kata kerja untuk menunjukkan tindakan dari pelaku atau subjek. Verb bisa menunjukkan peristiwa atau keadaan. Apa yang dimaksud dengan 10 jenis verb dalam bahasa Inggris? Wah, banyak juga ya. 10 jenis verb tersebut adalah transitive verb, intransitive verb, regular verb, irregular verb, action verb, stative verb, linking verb, finite verb, non-finite verb, dan causative verb. Jangan khawatir, kita akan membahas semuanya satu persatu. Oke, kita tarik nafas dulu. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah transitive verb atau kata kerja yang memerlukan objek. Contoh, ask, water, buy, hit, make, show, dan sebagainya. Jadi harus ada objek setelah kata kerja ini. Contoh, she waters the plants every day. Objeknya adalah the plants. I hit the button. Objeknya di sini adalah the button. Yang kedua adalah lawannya, yaitu intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contoh, arrive, come, go, smile, wait, dan sebagainya. Jika ada kata yang mengikutinya, biasanya itu berupa keterangan. The Prime Minister arrived. Contoh berikutnya, I smile. Yang ketiga adalah regular verb atau kata kerja yang beraturan. Contoh, accept, bake, decide, live, walk, dan sebagainya. I accepted. I accepted it. I decided to go earlier. I decided to go earlier. Yang keempat adalah irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Contoh, bear, choose, feel, fly, send, write, dan sebagainya. I feel the temperature rising. I felt the temperature rising. Kata feel di sini menjadi felt, tidak beraturan ya. The birds fly away. The birds flew away. Yang kelima, action verb atau kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan. Contoh, eat, grow, jump, run, work, dan sebagainya. He jumped into the water. He works hard every day. Yang keenam adalah stative verb atau kata kerja yang menyatakan kondisi dan bukan hal yang dilakukan secara sengaja. Contoh, adore, deserve, forgive, impress, sound, dan sebagainya. You deserve to be happy. I forgive him all his faults. Berikutnya adalah linking verb atau kata kerja yang menghubungkan subjek dengan complement. Kalau kalian tanya, apa itu complement? Complement artinya pelengkap. Biasanya berupa kata benda atau noun, kata sifat atau adjective, atau bisa juga kata keterangan atau adverb.
Contoh linking verb, am, is, are, was, were. Jadi semua to be adalah linking verb. Kemudian ada act, be, become, look, dan sebagainya. The tomatoes are rotten. Karena setelah linking verb adalah complement, maka di sini complementnya adalah berupa kata sifat, yaitu rotten. Contoh yang kedua, it seems difficult to do. Kata seems di sini merupakan linking verb dan komplementnya adalah difficult yang merupakan kata sifat. Berikutnya adalah finite verb atau kata kerja yang berubah bentuk karena dipengaruhi oleh tenses dan atau subject. Jadi semua transitive verb, intransitive verb, kemudian action verb, stative verb, linking verb, dan auxiliary verb merupakan finite verb karena mereka selalu berubah bentuk ketika dipengaruhi oleh tenses atau subject. Jadi misalnya kalimatnya ditulis menggunakan pola kalimat simple present tense, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika ditulis menggunakan simple past tense, dia akan berubah bentuk. Atau ketika dia menggunakan subjek A, dia berbentuk seperti ini. Dan ketika menggunakan subjek B, dia berubah lagi bentuknya. Dan itulah yang dimaksud dengan finite verb, yaitu verb yang selalu berubah-ubah bentuk ya. Dan semua jenis finite verb, kecuali auxiliary verb, sudah Miss jelaskan sebelumnya. Nah, supaya lebih jelas tentang finite verb, Miss akan berikan beberapa contoh finite verb. Jadi kalian simak baik-baik ya. Contohnya kata see. Jika menggunakan simple present tense, dia jadi they see. Ketika menggunakan simple past tense, dia jadi they saw. Bukan they saw ya. Next, ketika menggunakan subjek I berbentuk have, I have. Dan ketika menggunakan subjek she menjadi has, she has. Nah, itulah yang dimaksud dengan finite verb. Selanjutnya, Miss akan jelaskan apa itu auxiliary verb. Jadi, auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Kalian ingat baik-baik, kalau ada kata kerja bantu, berarti akan ada kata kerja utama. Contohnya ada kata be yang bisa berubah menjadi been, do bisa berubah menjadi did, have bisa berubah menjadi had, will bisa berubah menjadi would, shall berubah menjadi should, can bisa menjadi could, dan may bisa menjadi might. Dan seperti biasa, supaya lebih jelas, Miss akan berikan beberapa contoh penggunaan auxiliary verb dalam kalimat berikut ini. I am enjoying a cup of tea. Kata am merupakan kata kerja bantu, enjoying merupakan kata kerja utama. He is enjoying a cup of tea. Kata is merupakan kata kerja bantu dan enjoying kata kerja utama. Nah, kalian bisa lihat sendiri kata am berubah menjadi is ya ketika menggunakan subjek yang berbeda. I don't use it. Kalimat ini ditulis menggunakan simple present tense. Kemudian jika menggunakan simple past tense menjadi I didn't use it. Auxiliary verb-nya berubah. Semoga kalian paham ya. Yang berikutnya adalah non-finite verb atau kata kerja yang berubah bentuk ketika dipengaruhi oleh tenses atau subject. Yang selanjutnya adalah non-finite verb atau kata kerja yang tidak berubah bentuk ketika dipengaruhi oleh tenses atau subject. Contohnya adalah present participle, past participle, infinitive, dan bare infinitive. Ingat, semuanya ini tidak akan berubah bentuk ketika dipengaruhi oleh tenses atau subject. Present participle atau verb ing. Contohnya swimming, boiling, setting, dan sebagainya. He puts his hand into boiling water. He put his hand into boiling water. Kalimat yang atas menggunakan simple present tense, yang bawah menggunakan simple past tense. Kalian lihat kata boiling di sini tidak berubah sama sekali.
past participle atau verb ketiga. Contohnya broken, stolen, sad, invited, caught, dan sebagainya. They are invited to the party. I am invited to the party. Jadi walaupun subjeknya berbeda, kata invited di sini tidak berubah sama sekali. Berikutnya adalah infinitive yang berbentuk to plus verb. Contoh, to play, to go, to taste, to hear, dan sebagainya. He likes to play football. I like to play football. Lagi-lagi kata to play di sini tidak berubah. Their infinitive. Contohnya make, let, need, dare, see, hear, dan sebagainya. Contohnya, let the story begin. Nah, kita akan segera menuju ke jenis verb yang terakhir, yaitu causative verb atau kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek menyebabkan seseorang atau sesuatu melakukan suatu tindakan. Contoh, get, have, lead, let, dan make. The movie made me crying. Film itu membuatku menangis. Jadi made di sini menyebabkan me crying. You got me feeling like a star. Kamu membuatku merasa seperti bintang. Dengan kata lain, kamu menyebabkan aku merasa seperti bintang. Dan itu dia tadi penjelasan tentang jenis-jenis verb dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, supaya lebih paham dengan materi yang sudah kamu pelajari, kamu bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Selamat mengerjakan! Nah, itu dia tadi materi tentang jenis-jenis verb dan juga contoh-contohnya. So, congratulations buat kalian karena ini merupakan klasifikasi terbanyak di antara jenis parts of speech yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak latihan dan tingkatkan terus kemampuan bahasa Inggris kamu. And sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching this video and wassalamualaikum.